Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan umum, persembahan perpuluhan, maupun janji iman untuk pembangunan gereja, dapat mengirimkan persembahan melalui mobile banking. Harap mengisi keterangan pada kolom keterangan. Tetap terhubung bersama kami di media sosial gereja kita, agar Bapak, Ibu, dan Saudara dapat melihat jadwal ibadah online GBI Cililitan di Instagram @GBI Cililitan dan channel YouTube GBI Cililitan. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan ibadah online. Hari ini juga kita akan menyambut tubuh dan darah Tuhan kita Yesus dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan seluruh badan kita untuk memuji dan memuliakan Allah kita. Bahkan sebentar kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, berkuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan
kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Happy Sunday semuanya! Banyak orang bertanya-tanya, apakah pandemi yang kita hadapi adalah tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengerti bahwa kedatangan Tuhan Yesus dapat dibagi menjadi dua tahapan. Tahapan pertama adalah pengangkatan gereja atau yang sering kita sebut dengan rapture. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus akan datang di awan-awan dan menjemput kita untuk bersama-sama dengan Dia. Tahapan kedua adalah penampakan Kristus. Pada tahapan ini, Tuhan Yesus beserta orang-orang kudusnya akan mengalahkan antikristus di dalam perang Harmagedon, lalu mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Kita mempercayai bahwa pengangkatan gereja terjadi sebelum masa aniaya atau masa antikristus. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pandemi seperti COVID-19 saat ini dapat dikatakan sebagai tanda bahwa pengangkatan gereja atau rapture sudah dekat? Dalam Matius 24 ayat 4-12, Tuhan Yesus memberitahu murid-muridnya mengenai tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali, yaitu yang pertama, goncangan-goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan-goncangan terhadap semua orang di bumi. Dan yang terakhir, pemberitaan Injil di seluruh dunia. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah pada Lukas 21 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda yang dapat dirasakan oleh semua orang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga tanda-tanda yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tanda-tanda yang Tuhan ungkapkan adalah kejadian yang harus terjadi, karena itu adalah bagian dari rencananya. Dan tanda-tanda ini akan terjadi berulang-ulang di dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Kita telah melihat banyak goncangan terjadi terhadap orang percaya. Banyak orang Kristen dianiaya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Goncangan-goncangan juga terjadi kepada semua orang di bumi, seperti bencana alam, krisis ekonomi, bahkan merebaknya sakit penyakit. Efek dari goncangan-goncangan ini adalah meluasnya pemberitaan Injil, karena orang semakin mencari Tuhan di tengah penderitaan. Dan goncangan juga mendorong kita untuk segera melakukan apa yang Tuhan perintahkan, khususnya amanat agung. Dari pengertian ini, dapat kita simpulkan bahwa pandemi dapat dikatakan sebagai bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara, yang perlu diingat adalah kita tidak dapat mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti akan langsung datang. Tetapi, kita juga tidak bisa berkata bahwa sesudah pandemi ini Tuhan Yesus pasti tidak akan datang. Karena Tuhan Yesus jelas mengajar bahwa orang percaya tidak dapat menghitung atau menduga kapan waktu kedatangannya. Tidak ada yang tahu. Tetapi kita diminta untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang sudah amat dekat juga sudah disampaikan Roh Kudus sejak 2009 kepada Pastor Niko Nyotora Harjo. Roh Kudus menunjukkan dalam Yoel 2 ayat 28-32 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus juga goncangan-goncangan yang luar biasa. Akan tetapi melalui hal tersebut akan ada banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Tahun 2013, Tuhan memberikan pernyataan melalui Pastor Niko bahwa yang dimaksud dengan pencurahan Roh Kudus adalah Pentakosta yang ketiga. Sejak saat itu, Pentakosta ketiga aktif disebarkan di mana-mana. Pastor Russell Evans dari Planet Shakers Church, Australia mendapat penglihatan bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan di Indonesia. Ada kebangkitan jutaan anak-anak muda yang penuh Roh Kudus, yang cinta mati-matian akan Tuhan, dan akan melayani dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ini adalah jawaban doa bagaimana Pentakosta ketiga akan terjadi khususnya di Indonesia. Pentakosta ketiga juga diteguhkan oleh banyak hamba Tuhan baik dalam dan luar negeri di Empower 21, yaitu bahwa kegerakan ini akan lebih besar daripada pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Roh Kudus memberi pengertian bahwa Pentakosta ketiga akan menuntaskan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Kita percaya bahwa ini
pasti terjadi. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pandemi yang sedang terjadi hari-hari ini adalah bagian dari tanda-tanda penggenapan Pentakosta ketiga, di mana pencurahan Roh Kudus dan goncangan yang terjadi akan mengakibatkan banyak orang berseru kepada Tuhan dan diselamatkan. Artinya, amanat agung Tuhan sedang digenapi. So, setelah kita mengetahui hal tersebut, apakah yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangannya? Ada 4 hal, yaitu yang pertama, hidup berjaga-jaga, artinya hidup kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang kedua, hidup siap sedia, artinya siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus kapan saja. Yang ketiga, hidup setia, melakukan perintah Tuhan, artinya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan Pentakosta yang ketiga. Dan yang terakhir, hidup intim dengan Tuhan, artinya banyak membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, banyak memuji, menyembah Tuhan, dan banyak berdoa berbahasa roh. Saudara, walaupun pandemi COVID-19 mempunyai dampak negatif bagi dunia, tetapi jangan lupa, bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, pandemi ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita, gerejanya. Mari persiapkan diri kita dan senantiasa menanti-nantikan kedatangannya. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami ucap syukur, kami berterima kasih. Kalau pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu itu Tuhan, boleh meneguhkan, menguatkan, bahkan mengubah Tuhan paradigma kami mengenai Engkau Tuhan. Bahkan sebentar kami akan menyambut tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari mengalir dengan roh Tuhan, mengalir dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Hiarala barala nama Yesus. Hiarala nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan
sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, 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 sepanjang umur hidupku. Haleluya. Kami sembah Engkau.
Engkau baik, Engkau sangat baik. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi Bapak Pendeta Asang Gunawan yang akan menyampaikan firman-Mu, yang akan membagikan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Bapak, urapi setiap kami yang mendengar Tuhan. Urapi kami setiap kami yang melihat Tuhan. Lawat pribadi lepas pribadi Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom yang dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di bulan September. Saya berharap tidak kurang suatu apapun. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kau masih percayakan kami masuk dalam bulan September dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga kami yang Kau sertai Tuhan. Terima kasih untuk semua Tuhan, apa yang kami bisa lihat, bisa nikmati, bisa rasakan, dan segala napas kami semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Untuk itu biar setiap kami ada mengucap syukur kepada Tuhan, ada doa puji penyembahan intim dengan Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan memimpin menuntun perjalanan hidup kita ini Tuhan. Bapa, bawa setiap kami masuk dalam rencana-Mu, ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Amin. Saat ini saya mau berkhotbah mengenai jadilah orang Kristen yang bijaksana. Jangan berikan kesempatan kepada orang lain untuk menilai diri kita berhasil atau gagal. Seperti Saul yang menyerahkan dirinya dinilai oleh orang lain. Saat pulang berperang, rakyat Israel pada menyambutnya dengan iring-iringan, tari-tarian, nyanyian. Dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maka timbullah amarah yang luar biasa, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan. Apakah kita tergiring dalam kompetisi dengan orang lain? Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan dalam pelayanan. Apakah ada iri, dengki, ada kebencian dengan orang lain? Saudara yang dikasih Tuhan, kita sama-sama perhatikan. Jangan kompetisi dengan orang lain. Sebab kita dalam Tuhan. Tuhan tidak melihat kehebatan saudara. Tuhan melihat hati saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga harus menjadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan perang dengan senjata yang sama. Artinya, Saul datang dengan kebencian, hadapi dengan kasih. Saul datang dengan dendam, hadapi dengan rendah hati. Saul datang dengan kekerasan, hadapi dengan halus, budi pengerti. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita, saudara sama saya sering menghadapi orang Kristen yang garang. Apa yang kita perbuat selalu salah.
kadang-kadang dikejar dengan segala macam berbagai macam fitnah, gosip, dan segala macam berita buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan perang menggunakan senjata yang sama. Kalau kita perang gosip lawan gosip, fitnah dengan fitnah, kebencian dengan kebencian, amarah dengan amarah, maka tidak ada bedanya saudara dengan Saul. Saudara seperti orang dunia. Kalau kita mau seperti Daud, jangan berperang dengan senjata yang sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Elisa pernah perang dengan senjata yang luar biasa dan itu berhasil. Saudara yang dikasihi Tuhan, di 2 Raja-Raja 6 sampai 12. 2 Raja-Raja pasal 6, 8 sampai 22. Saya tidak bacakan satu persatu, cuman kisahnya seperti ini. Raja Israel sama Raja Aram berperang, saling mencegat untuk saling membunuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Aram selalu gagal. Dan akhirnya diketahui karena ada Nabi Elisa yang memberitahu kepada Raja Israel, jangan lewat tempat itu, lewat tempat ini. Akhirnya dikirim pasukan yang luar biasa untuk ke tempat Elisa. Saat ke tempat Elisa, maka Elisa berdoa, butakanlah mata mereka. Sesuai dengan doa Elisa, maka dibawalah tentara Aram ini ke suatu tempat yang akhirnya terkurung oleh tentara Israel. Maka Nabi Elisa berdoa, bukakan, celikan mata mereka Tuhan. Saat mereka buka mata, tentara Aram sudah terkepung oleh tentara Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, kalau mereka berperang dibalas dengan senjata yang sama, maka akan terus penasaran. Hadang sana, hadang sini, perang terus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, akhirnya Tuhan beri Elisa cara yang hebat untuk mengalahkan mereka. Mereka datang dengan tombak, pedang, lembing, kereta kuda yang begitu banyak. Lihat senjata yang hebat yang Elisa pakai. Mari kita sama-sama baca di ayat 22. Tetapi jawabnya, jangan biasakan kau bunuh yang kau tawan dengan pedangmu dan dengan panahmu, tetapi hidangkanlah makanan dan minuman di depan mereka, supaya mereka makan dan minum, lalu pulang kepada tuan mereka. Ayat 23 dikatakan, disediakannya bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada tuannya. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan Aram memasuki tempat Israel. Tindakan Elisa pada waktu. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tindakan Elisa waktu tentara Aram dikepung. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita juga demikian. Ada senjata lain untuk mengalahkan kekerasan itu. Pakailah senjata seperti Elisa.
kita bisa ajak makan KFC, hamburger, pizza Hut, dan lain-lain. Itu lebih hebat dari bom yang luar biasa. Itu akan membuat orang jerak. Saudara, kita sebagai orang Kristen, senjata kita harus beda dengan senjata yang menyerang kita. Anda boleh dimusuhin oleh siapapun. Pesan Tuhan, jangan pakai senjata yang sama. Anda boleh dimaki seperti apapun, jangan gunakan makian yang sama. Anda boleh ditekan seperti apapun, jangan gunakan menekan orang. Saudara disumpahin seperti apapun, jangan mengganti bersumpah, tapi memberkati. Kita sebagai orang Kristen, saat dapat tekanan seperti itu, banyak mengucap syukur kepada Tuhan. Memberkati orang yang jahat kepada kita. Jangan mengutuk, dan saudara harus intim dekat dengan Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan, biar hadirat-Mu memenuhi dalam kehidupan kita. Amin. Lalu bertanyalah Raja Israel kepada Elisa, tatkala melihat mereka, kubunuhkah mereka Bapak? Saudara yang dikasih Tuhan, tentara Aram sudah tergulung, tinggal dibunuh, tinggal dibantai. Tapi Elisa berkata, jangan dibunuh, sebab kalau kau bunuh akan datang puluhan ribu lagi untuk menuntut balas kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika musuh diberi makan mulutnya dan kenyang perutnya, itu membuat jerak. Senjata yang Tuhan berikan yang luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan pakai senjata yang sama. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau fitnah lawan fitnah membuat orang penasaran dan saatnya akan meledak. Dalam perang, pertempuran yang konyol seperti ini, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Hanya menghabiskan energi saja. Padahal masih banyak pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan bersama Tuhan. Jangan perang menggunakan senjata yang sama. Saudara harus menjadi orang Kristen yang bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, jangan perang dengan senjata yang sama yang dipakai oleh musuh menghantam kita. Kalau yang datang kutukan, kekerasan. Kalau kebencian datang, lawan dan kasih. Kalau dendam datang, lawan dengan pengampunan. Kalau tipu daya datang, lawan dengan kepolosan, ketulusan. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Alkitab berkata, sejak diberi makan, tidak ada gerombolan Aram yang menyerbu Israel lagi. Sebab kalau Raja Aram suruh prajuritnya menyerbu lagi ke negara Israel, tentu tentara Aram merasa malu, dikira mau minta makan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, ini hikmat dari Tuhan itu hebat, luar biasa. Intinya jangan perang menggunakan senjata yang sama dengan yang menghadapkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita belajar sesuatu. Saya juga belajar, mari kita sama-sama belajar. Amin. Jadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan perang menggunakan senjata yang sama.
Ya, mari kita buka di Roma 12 ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Dan ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus pakai senjata yang berbeda, harus bijaksana. Kalau hidup kita bisa mengerti ini, saya yakin cara hidup kita akan berbeda. Kita akan menjadi orang Kristen yang bijaksana, umat yang layak, umat pemenang, menjadi pasukan prajurit Kristus yang gagah perkasa. Maka multiplikasi promosi dari Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pagi ini belajar jadi orang Kristen yang bijaksana. Jangan perang menggunakan senjata yang sama, tapi menjadi orang Kristen yang bijaksana. Biar kita banyak intim dengan Tuhan. Sebab dengan kekuatan sendiri kita tidak mampu. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan menjadi orang Kristen yang bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, roti dan anggur lambang tubuh Kristus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali masuk perjamuan kudus ini, pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku kata Tuhan. Mari tundukkan kepala. Mari renungkan, siapakah kami ini sebelum mengenal Engkau? Kami adalah orang berdosa, upah dosa adalah maut, tapi Engkau yang tidak berdosa turun dari sorga yang mulia menggantikan setiap kami dengan penderitaan yang luar biasa. Bahkan Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Kau memberkati kami dalam kehidupannya. Kau juga memberkati kami Tuhan. Bahkan diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua itu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya Tuhan akan memberkati melalui perjamuan kudus ini. Sebelum makan minum, mari koreksi diri kita masing-masing. Introspeksi diri kita masing-masing. Jangan menyimpan kebencian, jangan menyimpan dosa. Mari masing-masing datang di hadapan Tuhan, minta ampun. Bapa, Kau melihat anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni mereka, layakkan mereka Tuhan. Layakkan mereka Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati penuh pengucap syukur Tuhan. Layakkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari angkat roti. Sebab apa yang telah Kau turunkan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dalam nama-Mu Yesus Kristus.
Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama dalam nama-Mu Yesus Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur. Keluarkan suara saudara Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih akan segala apa yang telah terjadi dalam kehidupan kami. Semua karena untuk kebaikan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas selawat-Mu, atas berkat-berkat-Mu. Yang sakit telah Kau sembuhkan, yang berbeban berat telah Kau bebaskan Tuhan. Yang terbeban, terbelenggu, tertekan telah Kau bebaskan juga. Yang lemah Kau beri kekuatan, yang dalam pergumulan Kau buka jalan Tuhan, yang kekurangan Kau beri kecukupan ya Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan baru, kekuatan baru yang Kau berikan. Kau berkati keluarga demi keluarga Tuhan. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam hal apapun Kau berkati berlimpah-limpah. Anak-anak yang sekolah online Tuhan, beri hikmat, kesabaran, ketaatan anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang pintar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita, masing-masing berbahasa roh Tuhan. Ya Bapa, Kau mampukan siap kami apa yang kami telah dengar firman itu Tuhan. Biar kami menjadi orang Kristen yang bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus urapi. Curahkan roh doa untuk anak-anak-Mu. Kau yang akan menuntun, memimpin, menasihati kami. Setiap langkah-langkah kami, Kau yang akan menuntun Tuhan. Dalam COVID-19 ini Tuhan, Kau yang akan menuntun Tuhan untuk membebaskan, jauhkan dari segala COVID Tuhan. Jauhkan dari ketakutan, segala kekhawatirannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar sukacita dari surga, kasih dari surga memenuhi setiap lubuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang akan menyertai, menuntun dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa Indonesia Tuhan. Kau berkati urapi secara khusus Presiden Jokowi Tuhan. Kau berkati seluruh kabinet yang ada, wakil presiden semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, pengurapan hikmat untuk mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Urapi juga untuk resesi ekonomi Tuhan, jauhkan biar bangkit lagi Tuhan. Terima kasih, urapi secara khusus Tuhan. Berkati dokter-dokter yang merawat COVID itu Tuhan. Kami berdoa di tempat ini. Semua yang ada di isolasi PDP, ODP Tuhan, semua disembuhkan secara total Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami terus berdoa biar DKI, seluruh Indonesia aman dari COVID Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Dr. Insinyur Niko Motor Raharjo. Kau berkati
keluarganya Tuhan. Urapi hikmat marifatnya Tuhan. Terus lebih peka lagi terhadap tuntunan Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kau urapi juga engkau patuh waktunya. Kau berkati semua karyawan yang ada, gembala cabang khusus, gembala-gembala cabang ranting Tuhan, gembala-gembala Tuhan, para pendoa, pemusik, penyembah Tuhan, kau urapi semua Tuhan. Persatukan mereka semua Tuhan. Berkati terus khusus untuk karyawan kami Yohanes Raja Guguk Tuhan, urapi secara khusus untuk memimpin rayon 1G ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Sebelum berpisah, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pemerintahan Allah kita, kekuasaan yang